pagi anak Bapak semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat enak ya. Seperti biasa kita akan mempelajari mengenai Microsoft Access. Ini merupakan pembelajaran terakhir dalam Microsoft Access, yaitu cara membuat form. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materi, lagi-lagi Bapak akan memberikan sedikit motivasi. Ya, sedikit motivasi yaitu mulai sekarang belajarlah untuk serius dan belajarlah untuk berbenah diri. Kenapa? Jangan nanti muncul penyesalan di akhir nanti. Nah, sekarang Bapak contohkan dalam kehidupan anak-anak Bapak ya, khususnya di kelas 9. Nah, jadi mulai sekarang seriuslah dalam belajar. Kenapa? Karena sebentar lagi anak-anak Bapak akan menghadapi ya berbagai jenis ujian ke depannya. Tepatnya di minggu kedua nanti bulan Maret kita sudah melakukan ujian. Ujian apakah itu? Ujian semester. Jadi kita nggak ada lagi yang namanya ujian tengah semester. Nah, kita langsung ujian semester. Setelah itu nanti di akhir bulan 3 atau di awal bulan 4 kita akan mengadakan penilaian keterampilan. Nah, setelah itu kita akan dihadapkan pada ujian-ujian sekolah. Setelah kita dihadapkan pada ujian sekolah, nah disitulah kita akhirnya mengetahui apakah kita lulus atau tidak. Tentunya anak-anak Bapak nggak mau kan selama 1 tahun ini sia-sia semua. Jadi mulai sekarang belajar dengan serius ya. Oke, ke Bapak lanjut lagi ke materi Bapak. Nah, materi Bapak itu juga mengenai form. Tentunya kita akan bahas semua mengenai form. Form, pernah nggak lihat tampilan formulir seperti ini? Pernah ya. Sewaktu anak-anak Bapak mendaftar di Harapan Mandiri kan kita disuruh untuk mengisi form. Orang tua disuruh untuk mengisi form. Form itu sebenarnya apa Pak? Form itu adalah singkatan dari kata formulir. Formulir itu data yang mau kita isikan semua di dalam. Nah, setelah data kita isikan, kemudian data tersebut kita arsip. Untuk apa kita arsip? Ya agar nanti jika diperlukan untuk membuka kembali file-file data anak Bapak, maka dengan gampangnya kita bisa mencarinya kan gitu. Ya. Nah, jadi itulah tujuan sebenarnya form. Jadi apa itu form? Form adalah komponen utama yang integrasi secara khusus, baik dilakukan secara manual ataupun dilakukan secara terkomputerisasi. Nah, apa tujuan dari adanya form? Apa sih fungsi form itu? Fungsi form itu adalah untuk menginput data, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Ya, awal pertama kali orang tua mau datang untuk mendaftar di Harapan Mandiri pasti mengisi formulir. Jadi itu menginput data. Yang kedua, bagaimana kalau terjadi kesalahan maka mengedit dan menampilkan data. Jadi bisa digunakan untuk mengedit. Nah, setelah itu kita tampilkan datanya. Inilah data formulir yang Bapak Ibu sudah isi. Jika masih ada kesalahan biar kita perbaiki seperti itu. Terus bagaimana mengontrol application flow? Apa maksudnya application flow itu? Mengontrol jumlah dokumen-dokumen yang masuk dan maupun yang keluar. Nah, seperti itu. Ya. Application flow itu adalah aliran dokumen-dokumen. Kemudian ya kalau perlu dicetak kita tinggal cetak. Kita cetak inilah informasi mengenai siswa kelas 9A, inilah informasi mengenai siswa kelas 9B. Ada berapa banyak siswa di kelas 9A, ada berapa banyak siswa di kelas 9B, semua ada, lengkap jelas. Nah, itulah fungsi dari form. Bapak ulangi, ada 4 fungsi form. Menginputkan data, mengedit dan menampilkan data, mengontrol application flow, dan yang terakhir mencetak informasi. Ingat, form adalah komponen utama yang terintegrasi secara khusus. Itu adalah form. Kemudian kali ini kita akan langkah-langkah mengaktifkan form di Microsoft Access. Langkah-langkah mengaktifkan form di Microsoft Access. Yang pertama adalah ya pastinya di sini Bapak berasumsi Microsoft Access-nya sudah dibuka ya. Ya kalau Microsoft Access belum dibuka ya nggak bisa kita tampilkan. Jadi itu Bapak skip aja. Bapak anggap Microsoft Access-nya sudah dibuka. Jadi langkah pertama adalah create tab create pada jendela. Jadi kita klik ya, klik di sini kita klik tab create pada jendela. Di mana tab create-nya Pak? Di sini dia. Nah, ini contoh yang kemarin ya. Pada saat pertama kali kita login pasti tabnya adalah tab home. Namun berikutnya adalah kita pilih create. Maka di sini ditekankan create. Nah, kemudian pilih tab create pada jendela. Jangan tab lain. Ya, pilih tab create. Oke, langkah berikutnya inilah tab create-nya. Setelah itu kita menuju ke form widget. Di sini ada pilihan form widget ya, Bapak tanda ini. Di sini ada form widget. Di sini ada form widget. Di sini ada more form.
Inilah semua yang berkaitan dengan form. Oke, kalau form itu ya tampilan formulirnya. Kalau form desain, kita diberikan sejumlah desain tampilan-tampilan formulir. Kemudian, tapi kita nggak dipandu di sini ya. Kita nggak dipandu cara pengerjaannya, nggak. Kita hanya diberikan desain tampilan formulirnya saja. Sedangkan blank form kita dikasih formulir kosong. Yang formulir kosong itu kita sendiri yang mengisikan data-datanya. Kita tidak dipandu. Bapak ingatkan sekali lagi, untuk form design dan form blank form kita tidak dipandu sama sekali. Ya, kenapa Bapak lingkari hanya form widget dan form? Di form widget ini kita dipandu cara membuat formulirnya oleh Microsoft Access. Kita dipandu step by step, selangkah demi selangkah kita dipandu dengan menggunakan form widget. Itulah kenapa Bapak lingkari form widgetnya. Dan kenapa Bapak lingkari more formnya? Di sini Bapak jelaskan ternyata tampilannya nggak hanya ada ini saja, banyak lagi tampilan-tampilan form lainnya. Nah, nanti kedua ini akan kita bahas, ya. Oke, sekali lagi Bapak tekankan. Kenapa Bapak tekankan create dan tag create? Karena banyak sekali yang bertanya kepada Bapak di pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang query. Udah Bapak jelaskan, tekan tab create, kemudian pilih query design. Masih saja yang bingung, Pak, apa yang dipilih ya Pak ya? Saya nggak bisa menemukan query desainnya. Makanya di sini Bapak tekankan kembali, pilih create, tab create. Ya, dua kali Bapak tekankan. Artinya apa? Jangan lupa, yang ditekan itu adalah tab create-nya, nak. Nggak usah kamu pilih tab-tab yang lain selain tab create. Oke, paham ya? Oke, Bapak lanjutkan kembali ke. Nah, pilih form widget. Kan di sini jelaskan pilih form widget. Namun sebelum memilih form widget, Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai more form dan tampilannya. More form itu terdiri apa saja, Pak? Yang pertama multiple item. Yang kedua data sheet. Yang ketiga split form. Yang keempat modal dialog. Nah, keempat-empatnya nanti Bapak akan tampilkan bentuk tampilannya itu seperti apa. Nah, di manakah more formnya tersebut berada? Sudah Bapak jelaskan tadi. More formnya itu ada di sini. Ya, Bapak lingkari merah ini. More formnya itu ada di sini. Kalau Bapak klik di sini muncullah multiple item, data sheet, split form, dan modal dialog. Itulah keempat ini yang terdapat di dalam more form. Kita akan membahas bagaimana sih tampilan multiple item itu. Tampilan multiple item bentuknya seperti ini. Ini Bapak klik, dapat klik yang table siswa. Nah, di sini pasti ada field recognize, field record nama, field record kelas, field record jenis kelamin, dan field record alamat. Semua data-data yang ada pada field record tersebut ditampilkan seperti ini dia. Itulah tampilan multiple item. Berikut tampilan datasheet. Tampilan datasheet ya seperti biasa tampilannya, ya. Tampilan seperti biasa, kita ngisi seperti biasa. Ini dia. Oke, ini tampilan datasheet. Kemudian tampilan split form. Split form kita dipisah antara multiple item dengan datasheet. Kalau yang di atas nih, kalau kita perhatikan, ini mirip seperti multiple item. Sedangkan yang di bawah ini itu mirip seperti datasheet. Ya, jadi di tampilan split form dia. Oke, langkah berikutnya terakhir adalah tampilan modal dialog. Seperti ini dia modal dialog, seperti kotak-kotak pada Microsoft Access. Seperti buku kotak-kotakmu. Nah, seperti itu dia modal dialog. Ya, kita kembali ke form widget. Setelah mengklik form widget, maka yang disajikan tampilan untuk menentukan atribut apa saja yang ditampilkan pada form. Atribut tersebut dapat dipilih dari field record table yang sudah kita pilih sebelumnya. Nah, karena yang Bapak pilih sebelumnya itu adalah siswa, kalau kita perhatikan tadi, field recordnya itu ada NIS, ada nama, ada kelas, ada jenis kelamin, ada alamat, ada nomor telepon. Ya. Jika Bapak klik yang ini, maka yang berwarna hitam ini dia akan masuk pindah kemari. Tujuannya untuk apa? Untuk menampilkan bahwa saja yang di formulir yang akan kita berikan nanti, atau mau kita tampilkan nanti, atau data yang mau kita isikan nanti, itu NIS wajib diisi. Nah, apalagi yang perlu kita isi? Nama. Kalau nama perlu kita isi, maka namanya itu wajib kita klik terlebih dahulu, baru kita tekan gambar ini yang Bapak lingkari ini, agar field record tersebut pindah ke kotak sebelahnya.
Begitu juga seterusnya. Kalau kita mau isi semuanya bagaimana Pak? Tanpa kita klik satu-satu bisa nggak? Bisa. Kita klik aja gambar yang di bawah. Ada garis 2 ini. Kita klik gambar di sini, maka semua yang ada di sini itu otomatis pindah ke kotak sebelumnya. Pak, kalau jika terjadi kesalahan bagaimana? Kita klik saja. Yang mana salahnya? Misalkan tertekan kita nis, pindah sudah ke kotak sebelah. Di kotak sebelah ini cari lagi nisnya, tekanlah yang ini agar dikembalikan. Kalau mau saya kembalikan semua Pak bisa? Bisa, tekan aja yang bawah. Pasti kembali semua. Karena ini kenapa nggak aktif? Karena di kotak sebelahnya itu tidak ada data apapun. Makanya tidak aktif. Oke, nah setelah itu apa yang kita disuruh untuk memilih. Nah, berikutnya setelah memilih atribut apa saja yang terdapat pada form, kita disuruh pilih. Apa sih yang kita pilih? Kita pilih itu adalah layoutnya, tampilannya, mau bentuknya bagaimana. Di sini kita diberikan 3 pilihan, kolumnar, tabular, datasheet. Oh, lebih tepatnya 4 ya. Kan 3 pilihan, 4. 4 kolumnar, tabular, datasheet, dan justify. Ini dia, semua ada di sini. Oke, jika kita pilih kolumnar maka tampilannya seperti ini. Jika pilih tabular, datasheet, justify, dia akan di print previewnya di sebelah. Kita akan lihat bentuknya seperti ini. Langkah berikutnya kita tekan next. Oke, kita tekan next. Tampilannya adalah setelah memilih layout yang akan ditampilkan, maka berikutnya akan diberikan kesempatan untuk modifikasi atau tidak. Pilihan open the form to view or enter information menyatakan bahwa kita tidak perlu memerlukan modifikasi layout. Biarkan saja secara default akses yang memilihnya. Nah, tapi kalau kita pilihannya itu adalah modify the form design, berarti kita diberi kesempatan untuk modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, inilah yang Bapak maksud tadi. Ya, open the form to view or enter information, ya biarkan saja Microsoft Access yang bertindak sendiri, kita terima bersih saja. Nah, kalau yang di bawah modify the form design, kita diberi kesempatan untuk modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, langkah berikutnya adalah setelah kita pilih, kita tekan finish. Finish itu mengakhiri. Dan finish, inilah tampilannya. Nah, di sini tampilannya adalah data-data. Kan Bapak tadi pilihnya NIS, nama, kelas, jenis kelamin, alamat, nomor telepon. Tapi kalau Bapak hanya milihnya hanya NIS sama NIS, nama, kelas, yang otomatis ini nggak akan pernah muncul. Ini nggak akan ada datanya. Karena yang kita pilih itu cuma ini. Ya, jadi semua tergantung dari apa sih atribut yang kita pilih. Seperti ini. Nah, Pak, ini kan datanya data Excel. Kalau misalnya saya mau cari data yang lain, Pak, siswa yang lain bisa. Bisa. Perhatikan gambar. Di sini kita diberi navigation. Di mana letaknya, Pak? Di sini letaknya. Kita diberikan navigation. Jadi kalau mau lanjutkan lagi ke formulir berikutnya, ya tekan aja ini. Oops. Nah, kita suruh tekan ini. Kalau mau kita ke dokumen terakhir, ya tekan aja di sebelahnya. Kita lanjut ke dokumen terakhir. Pak, kalau kita mau preview gimana? Ya, sama, tekan aja di sebelah sini. Nah, kita mau preview atau kita kembali. Kalau kita melanjutkan lagi, kita tekan itu. Nah, inilah tampilan mengenai form apa yang kita pelajari di pertemuan kali ini. Bapak harap apa yang kita pelajari ini sangat berguna karena kita selama ini berasumsi bahwa saja untuk mengisikan data di database itu selalu menggunakan query. Enggak juga. Ini yang Bapak maksud dengan melakukan secara manual atau melakukannya secara manual. Jadi form itu tujuannya banyak, masih ingat ya. Salah satunya adalah untuk mengisi data, menginput data. Nah, kalau datanya ada kesalahan, ya bisa kita edit, bisa kita mengontrol application flow-nya, bisa kita cetak informasinya. Nah, itulah fungsi dari adanya form ini. Untuk pertemuan kita berikutnya, Bapak akan melakukan tutorial bagaimana cara menggunakan form ini ya, Nak ya. Jadi form itu salah satu tujuannya adalah seperti yang Bapak sampaikan tadi, nggak selamanya menggunakan query select untuk menampilkan data, kita juga bisa menggunakan form untuk menampilkan data. Nggak perlu kita menggunakan query update untuk mengubah data, kita juga bisa melakukan dengan menggunakan form. Nggak perlu kita melakukan menggabungkan beberapa tabel dengan menggunakan query join, kita bisa mengatur aplikasinya atau mengontrol application flow-nya. Oke, sampai di sini yang bisa Bapak jelaskan di pertemuan hari ini. Bapak harap ini sangat berguna untuk pertemuan berikutnya. Kenapa? Inilah pedomannya. Di pertemuan berikutnya Bapak akan menjelaskan tutorialkan bagaimana cara menggunakan form pada Microsoft Access 2010.
Oke, sekian yang bisa Bapak jelaskan. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.